sejahtera buat kita semua. Yang saya hormati Komisioner Bawaslu Provinsi Sumatera Barat dan Komisioner Bawaslu Republik Indonesia yang ada di tempat. Hari ini saya diminta untuk menyampaikan inovasi dan program kerja saya apabila saya terpilih sebagai calon anggota Komisioner Bawaslu Kabupaten Kepulauan Mentawai periode 2023-2028. Untuk itu izinkan saya menyampaikan pemaparan saya terkait inovasi dan program kerja saya. Yang pertama, inovasi. Adapun inovasi yang saya lakukan bersifat bersentuhan dengan budaya masyarakat Mentawai. Dengan kata lain, wajah pemilu dalam balutan budaya Mentawai. Nah, yang saya maksudkan di sini adalah kegiatan-kegiatan pemilu 2024. Dia tidak meninggalkan unsur budaya Mentawai dalam artian untuk meningkatkan partisipasi aktif masyarakat dalam pemilu 2024 dan mengawasi jalannya pelaksanaan pemilu 2024. Dikarenakan Kabupaten Kepulauan Mentawai adalah kabupaten yang memiliki ciri khas budaya yang unik yang berbeda dengan daerah lain yang ada di Sumatera Barat. Maka dari itu, beberapa inovasi yang saya lakukan dalam pengawasan agenda pemilu 2024 adalah sebagai berikut. 1. Memanfaatkan rumah-rumah adat yang ada di Mentawai, di mana rumah-rumah adat atau UMA dalam bahasa Mentawai ini merupakan hasil dari dana masyarakat ditambah dengan dana dari pemerintah pusat dan pemerintah provinsi, sehingga hal ini dipandang cukup strategis untuk menjadi salah satu untuk menarik minat masyarakat untuk aktif partisipasi politik di pemilu 2024 dan pengawasan pemilu 2024, sehingga penggunaan UMA atau rumah adat Mentawai ini dipandang cukup perlu untuk dijadikan sebagai pos-pos pengawasan pemilu 2024. Yang kedua, pada saat kegiatan kesekretariatan baik di tingkat Bawaslu Kabupaten maupun di tingkat Panwascam yang berada di kecamatan perlu menggunakan simbol-simbol adat seperti ikat kepala, kalung, dan ornamen Mentawai lainnya. Hal ini dapat menjadi daya tarik bagi masyarakat sekitar, masyarakat desa yang berada di dalam skup kecamatan, sehingga mau menjadi respon terhadap agenda Bawaslu baik di tingkat kabupaten maupun di tingkat kecamatan. Yang ketiga, Bawaslu Kabupaten dengan jajaran di bawahnya dapat membuat kesepakatan dengan pemerintah daerah, pemerintah kecamatan, kepala desa, kepala dusun, tokoh agama dan tokoh adat dan stakeholder lainnya untuk menyepakati penggunaan gong yang diakui secara resmi dalam adat budaya Mentawai, sehingga penggunaan gong ini dapat dijadikan sebagai pengingat ajakan untuk ayo awasi pemilu 2024. Yang keempat, dapat menggunakan ikon tokoh budaya Mentawai yang disebut Sikere. Sikere dalam bahasa Mentawai disebut sebagai tokoh tradisional atau semacam tabib. Dengan melibatkan tokoh Sikere bersama istri, hal ini juga menjadikan bahwasannya peran perempuan yang diwakili istri Sikere juga menjadi faktor penting kesuksesan pemilu 2024. Yang kelima, bila dipandang perlu dalam agenda-agenda penyelenggaraan pemilu atau penguasaan pemilu dapat melakukan kegiatan sanggar seni. Hal ini dapat menggelar kesenian melalui sanggar budaya yang ada di desa-desa dengan melibatkan para pelajar sekolah, sehingga para pelajar yang ada di tingkat SMK dan SMA yang merupakan peserta pemilih pemula menjadi tertarik untuk mendengar, melihat dan memahami tentang pemilu 2024 dan diharapkan bersikap kritis dalam mengawasi jalannya pemilu 2024. Yang keenam, dengan penggunaan ornamen-ornamen Mentawai ini semakin menyegarkan ingatan bagi kaum orang tua, kaum tradisional, sehingga mereka merasa adat dan budaya Mentawai tidak ditinggalkan sekalipun dalam kegiatan pesta politik atau pemilu 2024. Yang ketujuh, bersama lembaga adat yang ada di tingkat desa, Bawaslu Kabupaten dan Panwascam dapat membuat kesepakatan untuk mengadakan kegiatan-kegiatan kepemiluan ataupun sosialisasi yang dilakukan Bawaslu seperti di tempat-tempat yang telah tersedia dan mengandung unsur seni dan budaya seperti sanggar-sanggar seni yang ada di beberapa desa. Nah, yang kedua, program. Adapun program yang saya kerjakan apabila saya terpilih sebagai Komisioner Bawaslu Kabupaten Kepulauan Mentawai
menyangkut dua. Yang pertama program internal. Program internal, bila saya terpilih sebagai komisioner Bawaslu Kabupaten Kepulauan Mentawai, maka saya menyadari bahwasanya saya belum berpengalaman dan masih baru dalam bidang kepemiluan. Untuk itu saya akan melakukan konsultasi dengan Bawaslu Provinsi dan Bawaslu RI dalam memudahkan pemahaman tugas-tugas saya ke depannya. Yang kedua, berkomunikasi dengan baik terhadap rekan-rekan komisioner KP Bawaslu Kabupaten Kepulauan Mentawai sehingga tercipta nuansa kerja yang harmonis dan saling mengisi kekurangan antar sesama komisioner. Yang ketiga, berkoordinasi dengan kesekretariatan, yang mana kesekretariatan adalah menjadi mitra kerja Bawaslu Kabupaten Kepulauan Mentawai, sehingga segala fasilitas yang disediakan oleh kesekretariatan dapat mendukung suksesnya kinerja Bawaslu Kabupaten Kepulauan Mentawai. Program internal. Adapun program internal terdiri dari satu, menjalin komunikasi intens dengan kemitraan lainnya seperti kepolisian, Kodim, Kejaksaan, pemerintah kabupaten, dinas dan lembaga terkait lainnya, sehingga agenda pengawasan menjadi tanggung jawab semua pihak. Yang kedua, peningkatan kesadaran politik masyarakat dengan cara menggugah rasa kepedulian untuk aktif dan terlibat dalam mengawasi pelaksanaan pemilu, seperti sosialisasi pengawasan pemilu di sekolah dengan melibatkan siswa-siswi SMK atau SMA, di mana para pelajar ini berpotensi menjadi pemilih pemula dan tidak terbebani dengan kepentingan politik yang ada, sehingga setiap agenda-agenda pemilu dapat mereka laksanakan secara murni, baik di tingkat penyelenggaraan maupun di tingkat pengawasan. Yang selanjutnya, melibatkan peran-peran lembaga-lembaga yang memiliki peran pengawasan, seperti misalnya di tingkat desa atau nagari ada badan perwakilan desa atau BAMUS, badan permusyawaratan desa. Nah, dengan adanya lembaga ini memudahkan Bawaslu untuk melakukan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga-lembaga yang ada, dikarenakan fungsi pengawasan sebelumnya sudah dilaksanakan oleh lembaga-lembaga desa ini. Nah, selanjutnya, untuk meningkatkan kesadaran ataupun pengetahuan tentang pengawasan pemilu, maka Bawaslu Kabupaten Kepulauan Mentawai dapat menghadirkan pembicara-pembicara atau tokoh-tokoh yang kompeten, baik dari Bawaslu Kabupaten, Bawaslu Provinsi Sumatera Barat maupun Bawaslu Republik Indonesia. Selanjutnya, Bawaslu dapat juga membuka layanan pengaduan atau semacam pusat informasi, sehingga memudahkan masyarakat untuk memberikan saran masukan terkait agenda pemilu 2024 di luar daripada keberadaan Sekretariat Panwascam dan Sekretariat Kabupaten Kepulauan Mentawai. Demikianlah inovasi dan program saya sampaikan. Terima kasih.